Ustadz, ini ada hadis menarik ini saya dapat kiriman tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyemir rambutnya. Ternyata kita dapati dalam sejumlah hadis bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga didapati menyemir rambut beliau dengan warna merah. Nah, lalu warna merah itu apa? Sebelumnya kita sempat bahas ya, tapi dalam konteks minyak wangi, yakni beliau mewarnai jenggotnya dengan za'faran. Al-hinna itu menghasilkan warna cenderung hitam, tetapi bukan hitam yang natural. Bukan hitam seperti hitamnya rambut. Iya, iya. Gitu nggih. Jadi orang itu ketika melihat tahu bahwa ini hitamnya bukan hitam, bukan rambutnya kita ini gitu. Tapi ya hitam itu kan macam-macam ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bincang-bincang istimewa kita tentang wewangi tuntunan Nabi. Dalam upaya kita, ikhtiar kita untuk mendalami bagaimana Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita hal-hal berkaitan dengan wewangian ini. Bersama kita Ustadz Muhammad Fawzi Nazim. Ustadz, alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada hadis menarik ini saya dapat kiriman tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyemir rambutnya. Ini saya bacakan hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Innal Yahuda wan Nasara la yasbuhun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka. Fakhalifuhum, kata Rasul, maka selisihilah mereka. Harus berselisih, harus dalam urusan ini jangan ikuti mereka. Jangan ikuti. Masya Allah. Ini zahir pun jangan mengikuti, apalagi yang. Dan ini secara khusus urusan menyemir uban. Iya. Kemudian di dalam riwayat yang lain itu Jabir bin Abdullah menyampaikan pada hari penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah, Abu Quhafah, ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan rambut kepala dan jenggot Abu Quhafah ini memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairu hadza bi syai' wajtanibus sawad." Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah menyembirnya dengan warna hitam. Masya Allah. Ini ada penjelasan Imam An-Nawawi bahwa dianjurkan menyemir uban itu dengan sofroh yang berwarna kuning. Nah, istilahnya mengingatkan kita pada wewangi istimewa ini ya. Dan hamroh warna merah, dan diharamkan dengan warna hitam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini gimana nih Ustaz? Ini menarik ini. Sebelum kita lanjutkan, coba dicek lagi redaksi dari hadis pertama. Karena itu ada pelajaran yang sangat berharga. Sehingga kita bisa membedakan yang antara hadis Bukhari Muslim tadi ya. Yang kedua, Innal Yahuda wan Nasara la yasbuhun. La yasbuhun. Nah, di situ berbeda dengan hadis berikutnya. Hadis berikutnya itu artinya di hadis pertama ini orang yang tidak beruban pun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau usianya sudah 60 tahun hanya beberapa saja dapat dihitung ubannya, dan seluruh uban Rasulullah itu ada sebabnya, sebab-sebabnya sangat khusus, bukan seperti kapas, artinya ada beberapa saja. Dan bahkan ketika kita tidak beruban pun maka menyemir rambut itu dalam arti memberikan warna lain ke rambut gitu. Iya, tidak mengubah warna. Yang hadis berikutnya adalah mengubah, sebagaimana kita dapatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsana
ma ghayyartum bihi syaiba al-hina wal katam. Di situ beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ghayyartum, melakukan pengubahan. Jadi ada ada proses taghayyur di situ, ada proses perubahan warnanya dari putih karena ubanan menjadi warna yang lain. Nah, tetapi di hadis yang awal tadi ini seseorang yang bahkan tidak beruban pun atau ubannya itu dapat dihitung dari jauh nggak kelihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ubannya sangat sedikit. Itu ketika beliau sudah sudah disebut sudah tua begitu ya, yakni beliau ketika menjelang akhir hayatnya itu pun setiap uban ada sebabnya. Artinya bukan penuh ubannya. Bukan penuh seperti kapas putih tadi. Iya, iya. Atau bahkan bukan seperti perak yang ada hitamnya sebagian tampak ada hitam-hitamnya sedikit, mungkin ada putih-putihnya atau putih nggak keseluruhan. Nah, dalam keadaan itu kita pun masih dituntunkan. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan pelajaran dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai penggunaan wewangian untuk rambut itu. Pertama, tidak dalam konteks menyemir rambut, itu memang demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Yakni beliau itu biasa meminyaki rambutnya menggunakan minyak wangi, dalam hal ini tip, hati-hati. Tip ya. Mohon diperhatikan, jangan kemudian ada beli minyak wangi sebotol mungkin 100.000 tulis misik, wah pakai di rambut, atau 40.000 tulis misik, wah. Niatnya baik ngikutin Nabi ya, Nabi katanya pakainya di rambut. Ya tapi misik asli yang kalau niatnya benar mudah-mudahan ada pahala. Amin. Dan atas kekeliruannya mudah-mudahan segera tunjukkan yang benar begitu ya. Tetapi itu tadi, kalau kemudian dia pakai disebut misik abal-abal dan ternyata jadi panas jadi rontok, itu yang salah bukan hadisnya, bukan ayat, bukan sunnahnya, bukan tuntunannya. Nah, Rasulullah itu kalau memakai misik, memakai ambar atau memakai tip lainnya yang terbaik sampai rambut beliau itu mengkilap. Belahan sisirannya itu juga tampak mengkilap. Masya Allah. Jenggotnya juga demikian. Ini yang bukan semir. Dan Masya Allah ternyata kita dapati dalam sejumlah hadis bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga didapati menggunakan menyemir rambut beliau dengan warna merah. Nah, lalu warna merah itu apa? Sebelumnya kita sempat bahas ya, tapi dalam konteks minyak wangi, yakni beliau mewarnai jenggotnya dengan za'faran. Za'faran. Ini za'faran ini ya, za'faran. Berarti dengan za'faran yang sudah duhen ya Ustaz ya, yang sudah berupa apa ini? Minyak. Iya. Ini boleh. Untuk gini nih ya berarti ya. Iya, jenggot juga boleh. Tapi ini belum sampai pada tingkat membasahi ya, hanya minimal ngikuti sunnah beliau walaupun baru sedikit. Iya. Mudah-mudahan dan waktu bisa memang betul-betul sampai mengkilap. Amin insyaallah. Nah, yang lain yang selama ini jarang disebut adalah al-hina dan al-katam. Al-hina ini kelihatannya akrab walaupun mungkin bisa beda ya dengan yang biasa ditemukan di Indonesia ya. Ya. Al-hinna itu ya. Al-hinna. Itu ada tasdidnya di situ sebenarnya tadi saya apa ya namanya. Al-hinna itu sering dimaknai sebagai daun pacar. Tapi itu satu jenis tanaman tertentu. Sebagaimana al-katam itu juga demikian. Al-hinna mudah-mudahan lain waktu saya bisa menghadirkan. Baik dari daunnya maupun dari bunganya. Dan dua-duanya sangat baik, Masya Allah. Penuh manfaat. Al-katam saya belum mendapatkan al-katam itu dari tanaman yang seperti apa. Spesiesnya apa, kan kita perlu presisi ya. Karena contohnya ini di sini saja al-hinna wal katam, dua hal yang berbeda, tapi maknanya dalam bahasa Indonesia sama-sama daun pacar atau inai. Berarti kan mestinya berbeda. Sebagaimana
sebagaimana itu maksudnya untuk menunjukkan dua hal berbeda, tapi tidak untuk memastikan bahwa sifatnya serupa. Za'faran dan khuluq. Za'faran wal khuluq itu ya. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Khuluq itu bahan utamanya za'faran. Nah, ya. kalau khuluq itu kan minyak wangi yang bahan utamanya za'faran, kemudian campuran utamanya mawar. Bahan utamanya za'faran, campuran utamanya ward. Dengan demikian kalau disebut campuran utamanya berarti ada campuran yang lain. Dan ada tambahan minimal satu campuran lain. Ya. Apakah itu waras? Apakah itu hinna? Oh, menarik ini. Al-hinna. Ya. Apakah itu al-faghiyah? Al-faghiyah itu juga dari tanaman yang sama dengan al-hinna, tetapi dari kuncupnya. Kuncup bunganya. Kuncup bunganya dan menghasilkan bebauan yang Masya Allah selain manfaatnya. Nah, bahkan dalam suatu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an disebutkan kana yu'jibuhu sini merujuk pada Rasulullah ya, itu yu'jibuhu al-faghiyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takjub dengan al-faghiyah. Ini berarti maknanya Rasul menyukai gitu ya? Menyukai. Menarik ini. Kalau sesuatu disukai Rasulullah itu pantas untuk kita telusuri lebih. Ada yuhibbuhu, ada yu'jibuhu. Yu'jibuhu itu suka tetapi dengan menggambarkannya gimana ya? Contohnya begini. Ada seseorang itu pernah saya cobakan satu saya cobakan, bukan saya sebenarnya, saya memberikan kepada seseorang ini mencobakan kepada beliau satu jenis wewangian, lalu beliau itu kaget dengan yu'jibuhu itu juga bermakna menjadikan beliau kaget ya. Kaget dengan maksudnya positif ya? Iya, Masya Allah, ini apa ini? Ya. Nah, ini untuk memudahkan kita merasakan makna itu. Yu'jibu tadi ya. Yu'jibuhu al-faghiyah. Al-faghiyah. Nah, itu campurannya. Maksud saya di sini mewarnai dengan al-hinna atau al-katam. Al-hinna itu menghasilkan warna cenderung hitam, tetapi bukan hitam yang natural. Bukan hitam seperti hitamnya rambut. Iya. Gitu nggih. Jadi orang itu ketika melihat tahu bahwa ini hitamnya bukan rambutnya kita ini gitu. Tapi ya hitam itu kan macam-macam ya. Iya. Hitam itu macam-macam. Dan hitam yang tidak seperti rambut inilah yang diperbolehkan ya. Iya. Karena kan menyelisihi sawatnya rambut. Kita nanti perlu menelusuri berlanjut untuk menggali hitamnya nanti kayak apa. Iya. Karena agar lebih presisi bahwa hitam seperti itulah yang dibolehkan. Jadi yakni hitam yang ketika orang melihat itu, ketika menjumpai itu, tahu bahwa ini semir. Kalau hitam disemir hitam tadi kan menjadikan rambutnya itu tampak seolah-olah nggak beruban. Tapi kalau pakai ini, kita akan tahu ini bukan hitam asli ini. Tapi itu menjadikan enak dipandang. Harum baunya, itu yang beda ya. Dan yang selalu khas pada wewangi tuntunan Nabi adalah selain harum baunya penuh manfaat. Masya Allah. Manfaatnya insya Allah secara khusus nanti kita akan bahas ya. Apakah kita akan membahas secara khusus mengenai al-faghiyah atau mengenai al-hinna ataukah yang lain-lain. Khusus tentang al-katam. Al-katam ini saya belum mendapatkan keterangan yang memadai yang dimaksud seperti apa. Tapi ini sebenarnya bisa sebagai bahan untuk menyemir rambut tadi ya? Iya, dan masih dekat-dekat dengan al-hinna. Cuma saya belum dapat memastikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena contoh Bilal ya, atau Abu Dzar yang bersyair tentang Jalil. Yang bersair ketika beliau itu dilanda sakit, mengungkapkan kerinduannya kepada Al-Makkah Al-Mukarramah, maka yang disebutkan adalah Jalil dan Idkhir. Kalau Mekah harusnya mungkin ini nggih Bilal ya. Ya. Atau Abu Bakar juga pernah sakit itu karena yang disebut di situ adalah saya agak
agak silap itu kalau bukan Abu Dzar adalah Bilal. Bilal ya. Ya. Masya Allah. Nah, tapi yang jelas di antara dua ini itu bersyair tentang jalil dan idkhir. Oh. Jalil itu tanaman yang penuh manfaat, harum baunya. Tapi di rumpun itu, di famili itu, di ordo itu keliru, lain sifatnya, beracun. Nah, karenanya tadi ketika berkenaan dengan yang bermiripan, kita perlu berusaha untuk presisi memahami. Betul. Jangan sampai nanti kita maknai idkhir sebagai alang-alang, sebagai kayu. Iya. Kalau keliru serai masih mending. Masih mending itu bukan berarti benar. Iya. Artinya masih berdekatan dan alhamdulillah keduanya membawa manfaat yang banyak. Ya. Iya. Masya Allah, menarik ini. Berarti kapan-kapan ini para hadirin yang sudah mulai beruban atau bahkan tadi ya belum beruban. Belum beruban, silahkan mulai mempertimbangkan untuk menyemir rambutnya dengan tadi beberapa yang tadi sudah dicontohkan. Ya. Za'faron atau hinna Ya. atau katam. Nah, za'faron sudah jelas, hinna insya Allah kita akan bahas lebih detail di lain kesempatan kalau barang-barang sudah memadai. Insya Allah. Al-katam insya Allah juga moga-moga sudah di masa mendatang bisa kita hadirkan bentuknya biar kita kenal, oh ternyata ini tanaman yang sebenarnya bisa kita dapatkan di Indonesia, moga-moga begitu, atau ada yang semiripan dengan itu. Baik dalam makna yasbuhu maupun dalam makna tadi memang melakukan perubahan. Betul, wah Masya Allah. Alhamdulillah, semoga informasi ini menambah keyakinan kita, menambah kecintaan kita kepada wewangi tuntunan Nabi, dan kemudian Allah Ta'ala berikan kita kemauan dan kemampuan untuk mengikuti apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.